Okay, Houston, we've had a problem here. Houston, we have a problem. This is Houston. Say again, please. Say again, please. We have a main bus B undervolt. Houston, we got a pretty large bang there associated with a master alarm. Shit. And from then on, it was not a third landing on the moon, but a survival of how to get home. Apa kesamaan antara misi Apollo 13 dan kebutuhan untuk punya dana darurat? Yang satu, salah satu misi paling mewah di kemanusiaan yang mengirim manusia ke bulan ketiga kalinya. Yang satu, sangat simple tapi sangat dibutuhkan, yaitu gimana caranya kita punya dana darurat. Dua hal ini punya banyak kesamaan dari yang kita kira. Dan di video kali ini saya bakal bahas tentang hal tersebut. Hai, saya William. Di video kali ini kita bakal bahas gimana caranya belajar setup dana darurat dari misi Apollo 13. Bayangin kita ada di ratusan ribu kilo jauh dari bumi dan menuju ke bulan. Apollo 13 ini adalah misi yang mengirimkan manusia ke bulan ketiga kalinya. Tapi baru 2 hari jalan, tangki oksigennya meledak. 3 astronot yang ada di misi Apollo 13 ini ada masalah besar karena mereka nggak bisa melanjutkan misinya karena tangki oksigennya meledak, tapi juga nggak bisa pulang karena tangki oksigennya meledak. Jadi tangki oksigen meledak ini sangat krusial dalam misi perjalanan luar angkasa. Dan ini kejar-kejaran dengan waktu, karena semakin lama mereka ngambil keputusan, semakin cepat juga tangki oksigen yang sekarang tinggal tersisa dikit habis, dan mereka bisa segera mati kalau mereka nggak ngapain. Jadi ini misi yang sangat penting dan gemparlah seluruh dunia. NASA pada waktu itu punya satu konsep namanya simulasi, alias kita mensimulasikan semua hal yang bisa bermasalah ke depannya, kayak worst case simulation, karena misi perjalanan ke luar angkasa itu kan sangat-sangat berbahaya. Tapi sayangnya di semua simulasi ini, tangki oksigen meledak itu nggak masuk ke dalam salah satu skenario di perjalanan luar angkasa. Jadi semua kru yang ada di kapal itu tuh clueless. Kita harus ngapain nih gitu. When the explosion first occurred, we didn't know what happened. Hey, we've got a problem here. What did you do? Nothing. I stirred the tanks. Jadi mereka harus improvisasi lah. Ini buat menggambarkan itu sebenarnya ada satu command modul. Command modul tuh kapal paling ujung yang ada di ujungnya. Itu tangki oksigen yang buat di sana yang meledak. Nah, kapal ini justru udah nggak bisa diapa-apain. Ada satu modul lagi namanya lunar modul. Jadi lunar modul itu kalau misalnya dari command modulnya nanti udah di dekat bulan, nanti dia yang dipakai sama astronot untuk bolak-balik dari orbitnya ke bulan terus balik lagi. Jadi ini kapal yang lebih kecil dan kapal ini tuh cuman muat oksigen sekitar 2 hari. Sedangkan mereka butuh perjalanan tuh lumayan jauh, dan kapal lunar modul ini didesain buat tidak muat banyak orang gitu. Jadi mereka berpikir gimana caranya bisa pakai lunar modul ini untuk kembali pulang ke bumi, tapi perlu dimodifikasi karena lunar modul tidak desain buat perjalanan yang sangat jauh dan kapasitasnya kecil gitu. Houston, we've had a problem. I was in the lunar module, and then I went down into the command module. Jadi mereka perlu backup plan lah. Backup plan-nya adalah pakai lunar modul ini untuk kembali ke bumi. Bahan bakarnya masih siap, tapi problem lainnya adalah ada sama komponen namanya canister. Ini semacam kayak air purifier yang membersihkan udara di kapalnya, mengeksklud CO2 yang ada di udaranya. Itu kapasitas canister di lunar modul ini lebih kecil dibanding kapasitas canister yang ada di command modul. Tapi adapter dari canisternya command modul ke lunar modul ini nggak pas, karena kayak yang satu bulat, yang satu kotak gitu. Jadi backup plan lain yang harus dipikirin sama astronotnya adalah bikin adapter dadakan DIY gitu, karena mereka nggak punya alat-alat yang proper. Gimana caranya mereka bisa bawa air purifier-nya, kanisternya dari command modul dibawa ke lunar modul supaya mereka tetap bisa bertahan lah pakai lunar modul itu. Dan plot twistnya adalah mereka cuma punya 15 jam untuk solve problem ini, karena kapalnya bakal dipenuhi sama CO2 kalau dia nggak solve problem ini, karena tangki oksigennya meledak. Jadi adapter air purifier-nya harus segera dibikin dalam 15 jam tersebut. Jadi kayak di film-film, bikin adapternya terus kayak identifikasi problemnya, terus kayak dipasang, dan dalam 15 jam itu akhirnya kru dari Apollo 13 mission ini bisa kembali pulang ke bumi, mendarat di lautan Pasifik dan selamat. Jadi ini salah satu misi yang lumayan menginspirasi gitu.
poin utama untuk menginspirasinya tuh sebenarnya ada di bagian gimana caranya kita bisa bikin backup plan terhadap situasi yang sangat genting yang membahayakan diri kita sendiri. Ini tuh kalau dalam kehidupan sehari-hari mungkin nggak banyak yang bisa relate karena kita semuanya nggak astronot, tapi sebenarnya yang kita butuhin juga untuk backup plan adalah backup plan finansial. Karena kalau misalnya ada kejadian-kejadian yang amit-amit kejadian, itu kita perlu punya bumper nih. Kalau nggak kita bakal anjlok banget, hancur banget gitu. Sayangnya di Indonesia itu nggak banyak orang yang punya tabungan yang proper lah. Bahkan tabungan darurat pun nggak punya. Tabungan proper pun nggak punya. Menurut data dari BI, itu 30% dari masyarakat Indonesia hanya punya tabungan sampai 3 bulan ke depan. Jadi sistem hidupnya tuh hari demi hari aja. Ini bisa sangat berbahaya kalau ada kayak kejadian tidak terduga yang sangat membutuhkan uang yang gede, terus tiba-tiba uangnya nggak ada. Misalnya kayak sakit, kalau misalnya atau ada bencana dan lain sebagainya gitu. Nah, di sini tuh penting banget buat kita bisa punya emergency fund atau dana darurat yang kita pegang untuk sense of security kalau kita ada apa-apa kita aman gitu. Nah, di sini saya mau share gimana caranya bikin emergency fund yang benar pakai metode SMART. SMART itu specific, measurable, achievable, relevant, sama time bound. Jadi ini framework yang biasa dipakai buat setup goal setting, tapi juga bisa dipakai buat bikin emergency fund. Biasanya target-target yang di setup dengan SMART itu 42% lebih tinggi bisa diselesaikan dibanding yang setup targetnya hanya kayak, oh saya mau bikin dana darurat, udah gitu, tapi dana daruratnya gimana? Smart tuh maksudnya gimana sih? Jadi kalau kita mempunyai dana darurat, kita nggak bisa bilang kayak, saya cuma mau punya dana darurat. Pertama dia harus spesifik dalam artian dana daruratnya mau berapa gitu. Biasanya spesifik tuh dana darurat tuh kita bisa 6 bulan sampai 12 bulan biaya hidup kita. Jadi kalau ada apa-apa kita kasarnya ke cover 6 bulan sampai 1 tahun ke depan. Tanpa kita ngapa-ngapain itu cash flow kita aman. Itu spesifik. Measurable tuh gimana caranya tabungan dan darurat ini terukur. Kita nabung tuh tiap bulan berapa sih, measurable. Achievable ini make sure yang kita tabung tuh masih masuk akal gitu. Jangan misalnya kayak tabungan kita let's say UMR, tapi kita pengen nabung dana darurat 1 tahun ke depan tuh misalnya 6 bulan lagi jadi. Itu kayak terlalu jauh, terlalu loncat. Jadi pelan-pelan dibangunnya. Relevant ini lumayan overlap dengan measurable dan achievable, tapi kita harus bikin action yang kita lakukan yaitu nabung tiap bulan itu relevan dengan tujuan gede kita, yaitu punya sense of security. Kalau ada apa-apa kita bisa punya dana darurat. Time bound itu penting banget. Jadi kalau misalnya kita set up goal, kita harus punya deadline, kita harus punya target. Jadi di sini target kita berapa lama sih buat kita mengumpulkan dana darurat ini sampai beres gitu. Nah ini tuh penting banget karena di kondisi terutama sekarang lagi ada krisis, kita nggak tahu kapan mungkin kayak ekonomi kita nggak stabil atau misalnya sekarang lagi banyak layoff. Itu penting banget buat kita punya dana darurat just in case ada apa-apa, itu kita masih aman. Jadi buat teman-teman yang mungkin kayak kepikiran di saat-saat kayak gini kayak pengen investasi dulu atau misalnya pengen kayak beli ini, beli itu, beli aset, mungkin harus pikirin dulu apakah udah punya dana darurat dulu nih. Jadi at least bumpernya aman nih. Kalau misalnya jatuh tuh ada masih di parasut gitu, nggak langsung jatuh ke lantai. Nah, kita coba pikirin, let's say misalnya kita mau bikin emergency fund atau dana darurat selama 6 bulan ke depan. Caranya gimana sih? Yang pertama kita coba lihat dulu nih, monthly expense kita berapa. Kita cut semua expense yang nggak esensial. Jadi ini kalau misalnya mau yang bare minimum banget, kira-kira kita bisa hidup dengan angka berapa sih misalnya. Itu bisa dijadiin baseline kalau misalnya ada krisis, kita kan bakal balik dan ngambil dana darurat lah. Dana darurat ini tuh idealnya menggambarkan kehidupan keuangan kita yang sangat minimum. Jadi kayak hidup hematnya berapa sih sebulan gitu. Terus kayak setelahnya kita buka satu, kalau saya sendiri prefer ada satu rekening khusus buat emergency fund yang kita nggak bisa utak-atik. Kalau bisa dibikin ribet utak-atiknya. Bisa pakai bank digital, bisa pakai bank biasa. Saya prefer bank digital di sini yang bisa set auto debit dan dikasih bunga lah ke sana. Bunga yang penting growing aja dulu tiap bulan. Karena ini emang tujuannya dana darurat. Terus tahap ketiga kita bisa set auto debit. Jadi kalau misalnya ada rekening utama, rekening yang dipakai misalnya buat gajian segala macam, rekening auto ini tuh bisa dipakai buat kirim auto debit ke fund dana daruratnya. Jadi kita bikin sistem di mana dana darurat ini selalu keisi dalam case kita ingat ataupun nggak ingat kita mau perlu dana daruratnya. Karena dana darurat ini nih biasanya sangat membantu kalau kita sedang dalam masalah yang sulit. Kalau kita lagi happy gitu kita suka lupa transfer. Jadi biasanya saya lebih prefer punya sistem di mana dia ke transfer aja sendiri gitu. Yang terakhir tuh kita harus disiplin sih. Disiplin dalam artian dana daruratnya emang fungsinya bukan buat jajan, tapi buat kita punya sense of security yang lebih aman. Jadi kita bisa kalaupun udah punya sistem, tapi kadang-kadang sistemnya suka error, kita tetap harus kayak inget, kita ngecek ini dana daruratnya udah masuk belum gitu. Dan jangan disentuh sampai ada keadaan darurat yang memutuskan kita perlu ngambil dana itu. Mirip
mirip kayak tadi kejadian di Apollo, mereka nggak bakal nyentuh lunar modulnya sampai mereka benar-benar nggak bisa pulang ke bumi kalau mereka nggak pakai lunar modul itu, karena fungsinya beda gitu. Jadi kita bisa pakai ini. Ada pro and cons-nya kalau misalnya teman-teman follow saran saya. Kalau misalnya pakai dana darurat itu sebenarnya kalau teman-teman pekerja kantor itu sebenarnya udah ada kayak BPJS TK, BPJS tenaga kerja. Cuman kelemahannya adalah itu biasanya ada delay. Kalau misalnya kita kena layoff itu kita bisa tarik, cuman kayak dia tuh ada delaynya gitu, nggak langsung bisa tarik. Jadi idealnya kita punya backup lagi just in case kita butuh nunggu dana BPJS TK-nya cair. Dan dana BPJS TK ini sebenarnya nggak bisa growing gimana banget sih, karena emang dia tuh stabil aja dari sana. Jadi saya prefer sebenarnya masukin dana darurat saya tuh ke tabungan bank digital yang bunganya lumayan lah gitu. Jadi kayak kita hitungannya ngabung tapi nabungnya bener-bener nggak disentuh sama sekali. Keuntungannya juga kalau kita punya dana darurat itu kita ngerasa lebih secure. Kalau kita mau beli sesuatu yang jumlahnya gede, terus kita misalnya kayak kalau mau beli kendaraan bermotor atau misalnya mau beli rumah atau aset dan sebagainya, itu kalau kita nyicil, kalau kita punya dana darurat kita ngerasa lebih aman, karena kalau ada apa-apa kita masih punya dana untuk nalangin lah gitu. Atau misalnya kalau kita mau bantu orang segala macam itu masih ada dana. Jadi duit kita tuh bukan cuma duit satu rekening gajian itu doang gitu. Jadi kita udah pecah ke banyak tempat. Jadi menurut saya tuh finansial tuh bukan cuma kayak gimana caranya kita jadi kaya atau misalnya jadi sukses gitu, tapi juga gimana caranya kita punya kondisi mental yang lebih aman lah gitu. Dalam artian kita tuh semakin berkembang, kita semakin mature juga dalam mengelola uang, bukan cuma kayak terlalu dihajar terus, tapi juga ada main amannya juga gitu. Jadi kurang lebih itu, mudah-mudahan videonya ngebantu tentang setup dana darurat. Saran saya kalau teman-teman lagi belum ada, segera bikin dana daruratnya, rekening sendiri, supaya bisa lebih aman aja yang secure-nya. Jadi kalau ada apa-apa selalu ada dana darurat yang bisa membantu teman-teman. Semoga videonya membantu. Sekian dulu dari saya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Saya bakal bikin video-video yang fundamental kayak gini. Sampai ketemu. Bye-bye. Hai, lo masih di sini. Thank you udah nonton videonya sampai habis. Semoga videonya bermanfaat ya. Gue paham jenis orang tuh beda-beda buat mencapai tujuannya. Mungkin ada banyak pertanyaan yang belum dijawab di video ini. Oleh karena itu, gue mau kasih sejutan spesial buat lo. Gue bakal nawarin one-on-one mentorship khusus buat orang-orang yang cepat-cepat didapat. Di one-on-one mentorship ini, lo bisa tanya apapun ke gue tentang challenge yang lo hadapin, dan gue bisa kasih saran. Termasuk kalau misalnya lo punya aspirasi yang lo pengen tanya ke gue. Dan gue mungkin bakal tanya sedikit banyak tentang feedback video gue ke lo. Slotnya mentorship ini gratis, tapi slotnya sangat terbatas karena waktu yang gue bisa alokasiin dikit. Jadi siapa cepet dia dapat. Buat lo yang benar-benar tertarik, bisa langsung daftar di www.williamjakfar.com/20min. Gak sabar banget buat ketemu langsung. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lanjut di sana. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa buat subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye bye.